Yogyakarta selalu istimewa. Gak salah sih kalau tagline istimewa disematkan kepada daerah istimewa Yogyakarta. Gimana enggak? Saya yakin kamu pasti selalu memiliki momen-momen romantis dan juga momen istimewa di Yogyakarta. Saya selalu bilang sih sama teman, kalau semua selalu ada cerita di Yogyakarta. Ya, karena itu ya, Yogyakarta selalu istimewa buat semua orang. Kali ini saya berada di titik nol Yogyakarta, salah satu tempat yang sangat menarik sekali untuk dikunjungi, apalagi untuk kamu yang berada di Jalan Malioboro. Tentu saja kamu akan berada di titik nol Yogyakarta ini. Apa saja sih yang bisa kamu lakukan? Banyak hal-hal seru yang bisa kamu lakukan. Yang berkunjung bukan hanya orang-orang dari nasional atau orang lokal, tapi juga orang-orang dari luar negeri. Berkunjung bukan hanya untuk mengunjungi Yogyakarta secara keseluruhan, tapi khusus nih untuk ke Jalan Malioboro, karena ini ikonik banget. Jalan-jalan, menikmati romantisme Yogyakarta, keistimewaan Yogyakarta di Jalan Malioboro hingga ke titik nol ini. Kamu bisa menikmati suasana dan juga duduk di tempat-tempat yang sudah disediakan, duduk-duduk manis. Bukan hanya menikmati kesendirian ya, buat kamu bisa berjalan bersama teman-teman, bersama keluarga, dan juga semua orang yang kamu suka deh pokoknya. Nah, kalau kamu udah puas dengan jalan-jalan santai, kamu bisa nih bersuah foto di semua tempat yang view-nya menurut kamu bagus. Kayaknya semua jalan sih bagus ya, karena di Jalan Malioboro ini bukan hanya tempat untuk berjalan kaki, tetapi juga view-viewnya semuanya bagus. Gak ada parkir di sini. Jadi ini adalah tempat pedestrian di mana orang-orang bisa menikmati dan berjalan sesuka hati. Setelah asik bersuah foto, mesti kayaknya bakal lapar ya. Salah satu hal menarik yang nggak boleh ditinggalin adalah kulinernya. Yogyakarta terkenal dengan apa? Betul sekali, gudeg Yogyakarta. Kalau kamu kesini, kamu bisa makan gudeg, sama kamu bisa beli oleh-olehnya juga sih, beli bakpianya juga, jangan lupa. Nah, selain kamu bisa berkuliner ria di sepanjang Jalan Malioboro hingga kamu menemukan titik nol ini, kamu juga bisa berkunjung ke salah satu museum yang cukup terkenal yang dekat sekali dengan area titik nol Yogyakarta ini, yaitu Museum Vandenberg. Kamu bukan hanya bisa menikmati view-nya, bisa bersuah foto, tetapi kamu juga bisa belajar tentang sejarah-sejarah dan juga pahlawan-pahlawannya. Ini jadi mengingatkan Putri tentang salah satu perjalanan Putri di Shanghai, salah satunya di Xintiandi. Nah, ini lihat perjalanan Putri di Xintiandi ya. Ada yang berbeda untuk jalan-jalan di Xintiandi kali ini. Apa yang berbeda? Kali ini saya bersama teman-teman yang spesial. Ada Nini, ada Rizka, ada Ya, disinilah saya berada sekarang, Xintiandi. Ini menjadi tempat istimewa yang saya kunjungi kali ini. Bukan hanya sebagai pusat perbelanjaan, berbagai tempat makan, tetapi saya juga sangat suka sekali dengan bangunan khas yang ada di Xintiandi ini. Tak salah sih kalau sebagian orang menyebut Xintiandi sebagai langit baru, bumi baru, atau beberapa orang menyebutnya sebagai dunia baru. Kedua kalinya saya ke Xintiandi. Jadi senang sekali kali ini mau menuju ke sana, tapi untuk perjalanannya agak lupa-lupain ya. Kita buka map dulu sambil jalan-jalan, menikmati sangat cukup.
Yang saya suka juga di sini merupakan area pejalan kaki saja, jadi nggak ada polusi maupun bising kendaraan. Walaupun sebenarnya ada beberapa wilayah yang ada di Shanghai yang memang khusus hanya pejalan kaki saja, tapi Sintiandi tetap merasa spesial bagi saya. Mungkin karena gaya arsitektur bangunan yang membawa dan membuat saya tenggelam pada nuansa romantis. Ya, saat ini masih di Sitiandi. Itu seru sekali karena perjalanan juga panjang ya. Ini kayak bangunan-bangunan gitu kan. Jadi kita masih menikmati suasana di sini, ramai banget. Bukan hanya dari penduduk lokal, tapi banyak penduduk, maksudnya warga asing juga yang datang di sini. Spesialnya karena saya ditemani sama ubi bakar dan juga jagung. Saat ini Tika yang ambil gambar. Nanti Tika juga ikutan makan di sini ya. Ini jagung bakar nih mahal loh. Ini kira-kira harganya total ini hampir 40.000. 40 ribuan ya kira-kira. Kita lihat, kita cicipi lah ya. Percayalah bahwa saya sudah cuci tangan. Udah gak sabar banget. Belum minum udah makan karena ini rasanya tuh manis banget. Percayalah, rasanya tuh beda sama di Indonesia. Manis banget. Udah, saat ini saya mau ngajak Tika buat makan bareng. Enak banget. Gimana rasanya? Ubinya beda nggak sih? Jagungnya beda? Jagungnya beda nggak sama jagung di Indonesia? Beda? Sama sih. Sama ya? Aduh, seharusnya kamu mau beda nggak sih? Aku tadi mau udah beda. Ini Tika lagi namanya jagung makan ya tetap ubi. jagung. Ubiku udah habis karena ubiku lagi kecil. Enggak juga sih. Karena aku makannya lambat aja. Ini gimana jagungnya? Manis. Manis kayak makan. Oh. Kembali menikmati indahnya distrik ini yang merupakan wilayah rumah tradisional dan juga percampuran dengan bangunan modern juga sih kalau saya boleh bilang. Dimulai dari pertengahan abad ke-19 atau disebut dengan wilayah Sikumen atau Gerbang Batu yang terletak di gang sempit dengan beberapa rumah yang berdampingan yang sekarang sudah beralih fungsi sebagai toko buku, toko souvenir, ada toko aksesoris, ada toko baju, kafetaria, restoran, serta pusat perbelanjaan lainnya. Dan sebagian besar kafe dan restoran di sini memiliki tempat duduk indoor dan outdoor dengan nuansa romantis dan juga bangunan-bangunan khas yang bisa kamu nikmati di mana aja. Sepanjang sore bersama teman di Sitiandi memang sungguh mempesona hati. Apalagi semuanya tuh nampak sangat indah dan juga megah. Bangunan-bangunan yang sangat menakjubkan. Jadi buat kamu yang ada di Shanghai, Sitiandi menjadi salah satu destinasi yang kayaknya wajib kamu datangin. Apalagi buat kamu yang suka fotografi. Siapa sih suka ini yang nggak suka? Aku jangan kayak udah di sini aja. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video Itu tadi salah satu keseruan di Sintiandi, salah satu kota bersejarah yang ada di Shanghai. Dan kalau dikomparasi dengan Yogyakarta, tentu saja sama-sama istimewa, sama-sama menjaga budaya-budaya dan juga menjaga keaslian bangunan yang ada di kotanya. Tetapi juga kamu bisa menikmati view-view dan juga keindahannya. Bebas untuk bagi pejalan kaki dan juga menikmati suasananya. Keseruan-keseruan yang masih hal yang sama yang akan Putri sajikan. Jadi mungkin berjelajah di kota Shanghai, bukan hanya di Sintiandi tapi di kota-kota lainnya. Jadi jangan lupa terus tetap ikutin Putri Rimbawati channel dan subscribe. Jangan lupa like dan juga sharing videonya ya. Thank you. Bye.
Dadah.